Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini Makcik akan berbincang-bincang dengan sahabat lama Makcik, kawan seperjuangan Makcik yang bernama Sri Utami. Panggilannya adalah Uut. Dia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik garmen yang ada di daerah Depok. Nah, hari ini Makcik akan bernostalgia dengan Uut tentang masa-masa lalu kami ketika kami bersama-sama berjuang untuk menegakkan demokrasi dan keadilan bagi kebanyakan rakyat di Indonesia, menuntutkan hak-hak ekonomi dan hak-hak politik untuk rakyat dengan melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Nah, hari ini Makcik akan bertanya kepada Uut bagaimana dia sampai ikut berjuang dulu dan bagaimana dia bisa sampai bekerja di Depok, meninggalkan tempat kelahirannya. Uut, saya senang sekali hari ini kita dapat bertemu, kita reuni ya. Ya, dan kita sehat-sehat dan menurut saya Uut awet muda ya. Sama seperti aku. Nah, Uut, ini ada beberapa pertanyaan tapi nanti kita akan jawab dengan santai aja ya. Nah, saya akan mulai bertanya nih. Uut bisa menceritakan nggak bagaimana dulu bisa sampai ke Bogor, kemudian bekerja di Bogor, dan mengapa sampai meninggalkan kampung halaman lalu pergi ke Bogor untuk bekerja, dari keluarga seperti apa, dan silakan Uut menceritakan. Setelah saya lulus SMA kan nggak ada kegiatan lain ya, karena nggak kuliah seperti teman-teman yang lain. Jadi saya merantau buat kerja. Ya itu terus pertama kali datang ikut bapak sih dulu. Kebetulan bapak juga merantau di Bogor. Setelah itu mencari pekerjaan di sekitar Gedung Halang. Terus setelah pabriknya tutup dulu, bekerja lagi di sekitar mana ya, Gandaria, Jakarta Timur. Itu terus sampai akhirnya sebelum waktu kerja di Sintek itu tinggal di daerah pabrik kulit, lingkungan buruh GRI. Di situ saya baru kenal dengan Linda dan kawan-kawan mahasiswa yang waktu itu live in ya. Iya, itu di situ kenal dengan Linda kan. Iya. Setelah itu mulai ikut organisasi buruh waktu itu. Setelah GRI itu baru ikut itu. Sebelumnya sih nggak buruh biasa aja. Jadi dulu Uut pergi ke Jakarta karena ayah juga pindah bekerja di Jakarta menjadi buruh pabrik. Enggak, bapak dulu kan punya usaha dagang di kampung, terus karena bangkrut, terus akhirnya dagang juga di Gedung Halang Talang dulu. Terus saya lulus SMA ikut ke sono, ikut ke Gedung Halang Talang. Setelah itu mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sekitar Gedung Halang. Pabrik tutup tahun 96. Jadi beriringan dengan pas kasus 27 Juli itu ya.
Pabrik tutup menjelang reformasi itu, kerusuhan 27 Juli itu perusahaan kebetulan tutup dan saya udah keluar aja nganggur. Uut, pada waktu itu kan kami datang ya, jadi saya dengan Panjang, dengan Wahyu dan beberapa teman aktivis buruh maupun mahasiswa, kami datang ke pemukiman buruh dalam rangka membantu ataupun mengorganisasi pemogokan bersama buruh-buruh pabrik GRI atau Great River Industri ya, PT Great Rivers ya. Nah, Uut kan melihat bagaimana kami datang ke kontrakan buruh dan kami tiba-tiba di situ seperti apa ya, maksudnya orang tak dikenal tiba-tiba datang. Apa kesan Uut ketika melihat saya ataupun Panjang atau teman lain datang bertemu Uut, bertemu Yani ya pada waktu itu ya? Apakah dan pada waktu itu kan juga di masa Orde Baru sangat santer ya, bahwa mahasiswa yang datang ke buruh itu kan diawasi dan kemudian tidak ada kebebasan berorganisasi untuk buruh pada waktu itu. Serikat pekerja hanya boleh didirikan di pabrik dan juga untuk kepentingan pemilik pabrik. Nah, tiba-tiba datanglah misalnya saya dengan teman-teman lalu datang ingin mengajak berjuang bersama. Apa kesan Uut pertama ketika melihat kami dan sampai akhirnya Uut terpanggil untuk ikut berjuang bersama? Pertama kali lihat mahasiswa pada datang ke pemukiman buruh sih seneng-seneng aja ya. Seneng-seneng aja, kok ini ada ya mahasiswa mau, maksudnya mau membantu buruh gitu. Kita kan waktu itu belum diorganisir, belum ngerti apa-apa, maksudnya ternyata pengusaha suka menindas apa gimana belum tahu kan, istilahnya masih buta politik gitu. Sampai akhirnya teman-teman mahasiswa kan ngasih tahu gitu. Seneng pas waktu kawan-kawan mahasiswa pada datang. Kita makanya nerima karena ya mereka baik-baik sih. Jadi nggak ada kecurigaan bahwa mahasiswa yang datang atau teman-teman yang datang yang bukan buruh itu jangan-jangan mau menyebarkan ajaran sesat, dan apalagi kan santer di pemerintah bahwa harus diwaspadai nih, ini mungkin membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Apakah Uut pernah mendengar berita atau mendengarkan cerita seperti itu, dan bagaimana sikap Uut terhadap berita-berita yang disebarkan oleh rezim Orde Baru yang sebetulnya untuk menghalangi mahasiswa, buruh ataupun rakyat untuk bersatu melawan? Kan dibikin situasi agar mereka tidak bisa bersama, jadi saling mencurigai. Apa sikap Uut mendengarkan isu-isu seperti itu? Kalau buat aku sih sering lihat atau baca berita ya, kalau ada yang menentang pemerintahan gitu kan pasti dianggap komunis ya. Kalau buat aku sih nggak takut, atau bahasanya apa sih, nggak terprovokasi dengan berita-berita itu gitu. Nggak, biasa aja. Jadi pas ada mahasiswa itu ya ngasih tahu gini enggak sih, nggak terpengaruh. Walaupun ada sebagian temen yang kayak takut nanti begini begitu ada, tapi kalau buat aku, buat Yani gitu ya, enggak sih, malah merasa dapat pengalaman baru, dapat masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa gitu sih kalau aku. Uut, ini kan perjalanan Uut ini sampai akhirnya bergabung berjuang bersama teman-teman kan cukup panjang ya. Dari bagaimana Uut misalnya menerima teman-teman datang, teman-teman mahasiswa, aktivis mahasiswa maupun aktivis buruh datang, sampai akhirnya Uut ikut dalam pemogokan pabrik Great River. Dan benar waktu itu sampai bolos kerja atau bagaimana, atau itu pabrik yang lain lagi ya? Pengalaman Uut dengan pemogokan itu bisa diceritakan nggak? Bagaimana kok bisa sampai Uut mau ikut pemogokan pabrik? Pada waktu itu kan diawasi sekali kan buruh. Pertama kali ikut pemogokan bukan pabrik Great River, tapi PT Indosus
yang produksinya sepatu. Jadi saya nggak masuk selama 3 hari berturut-turut. Jadi saya bukan karena dipaksa harus ikut, enggak, kemauan saya sendiri, karena saya ngerasa waktu itu sama-sama buruh gitu, sama buruh walaupun saya nggak bekerja di PT Indosus waktu itu gitu. Ya atas dasar apa ya, solidaritas sih, sama-sama buruh. Pada waktu itu Uut kan sempat juga tuh kalau tidak salah ikut sampai aksi ke DPR. Bisa diceritakan nggak pengalaman Uut melihat bagaimana buruh kemudian diperlakukan ya dalam aksi itu, bagaimana teman-teman mahasiswa kemudian orang-orang dari serikat buruh seperti Dita Sari ya hadir di DPR pada waktu itu untuk menuntutkan hak-hak buruh. Uut bisa nggak menceritakan kepada penonton vlog cerita Makcik Linda ini pengalaman Uut pada masa rezim Orde Baru ketika aksi buruh ke DPR itu dan sampai menginap ya? Iya, waktu kan aksi yang saya ikuti 3 hari itu, pertama kan ke gedung Depnaker. Ke gedung Depnaker nggak ada pemukulan apa enggak. Tapi saat kita mau menginap di gedung DPR jam 2 malam kita sempat direpresi ya namanya. Jadi lampu dimatikan, buruh-buruh panik, otomatis panik karena lampu dimatikan. Terus kita diseret, ditendang gitu, diseret, ditendang supaya keluar dari gedung DPR, sampai akhirnya kita keluar. Terus kita dibawa pakai mobil bak yang mobil TNI itu untuk kembali ke pemukiman buruh. Jadi jam 2 malam itu. Jadi saya juga sempat ketendang, cuman saya nggak tahu. Jadi pas tahu itu pagi-pagi di celana saya ada tapak sepatu. Iya, di celana bagian bawah betis. Iya. Tapak sepatu. Karena saat itu kan panik, jadi nggak itu, taunya diseret, ditarik, ditendang gitu. Tapi bersama juga dengan Dita Indasari waktu itu kita ikut menginap di pemukiman buruh karena kita dikembalikan ke sono jam 2 malam itu. Jadi yang menendang waktu itu tentara dalam berseragam? Iya, pokoknya kita nggak tahu karena gelap banget. Cuman pas pagi-pagi bangun tidur, ada kawan mahasiswa yang kawan mahasiswa lagi duduk-duduk, saya pas lagi berdiri, malah justru teman-teman mahasiswa itu yang melihat, kok itu ada tapak sepatu di celana kamu, katanya gitu. Jadi saya malah nggak berasa kalau saya ditendang atau apa. Mungkin waktu itu kan sedang panik. Yang saya ingat ditarik-tarik karena gelap, nggak tahu yang menarik apa TNI, polisi atau teman-teman, kurang tahu. Iya, pokoknya panik banget, semuanya panik karena gelap, nggak ada lampu sama sekali. Paling lampu mungkin dari senter dari aparat itu mungkin. Dan itu di dalam gedung DPR. Di dalam gedung DPR RI, di dalam gedung DPR RI. Jadi kita nggak menyangka sih kalau akan ada kejadian kayak gitu. Iya. Apalagi jam 2 malam waktu itu, seingat saya jam 2 malam. Waktu itu kenapa sampai menginap jam 2 malam? Apa tuntutan kawan-kawan yang Uut masih ingat pada waktu itu? Tuntutannya sebenarnya saya lupa ya, karena kebetulan saya bukan buruh pabrik Indosus, tapi yang pasti berkaitan dengan upah. Cabut dari fungsi ABRI. Iya, bahkan waktu itu Ria Kurniawati, jadi pemimpin dari buruh berani bicara di gedung DPR, tempat biasa anggota DPR bicara, dan di situ Ria Kurniawati meneriakkan, saya mendukung Megawati untuk jadi presiden. Padahal saat itu masih Soeharto yang jadi presiden. Sampai akhirnya saat kasus 27 Juli, Ria Kurniawati yang memimpin aksi pada saat itu diculik selama 3 hari oleh Badan Intelijen ABRI. Karena saat itu kebetulan matanya nggak ditutup,
Jadi dia waktu itu melihat dia dibawa ke arah Ragunan. Yang kabarnya Ragunan itu markas BIA. Katanya. Apakah Ria pernah menceritakan kepada Uut apa saja interogasi atau pertanyaan yang diberikan oleh BIA pada waktu dia ditahan di markas BIA di Ragunan karena dia melakukan pemogokan atau memimpin pemogokan buruh Indosus yang Uut juga ikut serta bersolidaritas ya? Masih ingat nggak? Ria cerita kalau saat itu kan Budiman Sujatmiko yang dituduh sebagai pelaku kasus 27 Juli itu belum tertangkap. Jadi Ria mungkin ditangkap untuk diinterogasi di mana Budiman atau kawan-kawan yang lain. Jadi ya dipaksa untuk mengaku. Kalau pertanyaan seperti apa kurang tahu, tapi kurang lebih menanyakan Budiman dan teman-teman lain dengan ya diintimidasi udah pasti karena selama 2 hari atau 3 hari itu nggak pulang. Pada waktu Uut 3 hari tidak masuk itu di pabrik, apakah Uut ditanya oleh supervisor atau seperti apa pertanyaannya? Apa mereka cuek atau bagaimana? Kalau supervisor tidak, tapi saya dipanggil ke personalia dan sama personalia saya ditanya kenapa tidak masuk selama 3 hari berturut-turut. Pastinya saya nggak jujur saya kenapa. Cuman personalia marah. Kalau ada buruh seperti kamu. Karena saya mungkin membantah waktu itu, cuman lupa ya, katanya bisa tutup pabrik ini kalau banyak buruh seperti kamu. Uut, sebelum kita nanti kembali bercerita tentang masa lalu kita ya, pengalaman masa lalu kita berhadapan dengan rezim yang sangat menindas ya dan sangat mengawasi ketat rakyatnya agar tidak melawan. Saya ingin bertanya, apakah menurut Uut perjuangan buruh ataupun rakyat di masa Orde Baru itu ada hasilnya sekarang? Atau Uut merasa belum ada hasilnya? Atau kalau sudah ada hasilnya seperti apa? Dan kalau belum, apa yang masih harus dicapai atau belum terwujud? Menurut aku masih sama aja ya. Malah lebih parah merasa ya, apalagi saat waktu dulu kan sempat mendukung Ria sempat mendukung Megawati untuk jadi presiden, tapi justru di saat Megawati yang presidennya perempuan, malah hak-hak perempuan seperti cuti haid itu ditiadakan. Ya, waktu itu inget pas saat Presiden Megawati justru cuti haid dihilangkan, terus perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengangkat karyawan atau karyawan dijadikan karyawan kontrak. Itu justru saat Megawati yang jadi presiden. Seingat saya. Iya, jadi sebelumnya kalau buruh pabrik garmen dan tekstil itu nggak ada buruh kontrak. Tadinya tidak ada buruh kontrak, tapi semenjak pemerintahan Megawati justru di pabrik garmen dan tekstil itu diperbolehkan ada buruh kontrak. Sebelumnya malah enggak. Padahal waktu itu pas aksi Indosus, Ria sempat itu ya mendukung Megawati untuk jadi presiden, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Sampai sekarang sih, sampai presiden sekarang nggak ada perubahan sih menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Menurut Uut, apa sebabnya tidak terjadi perbaikan dalam nasib buruh? Meskipun sudah berjuang tadi mendukung seorang pemimpin perempuan, ternyata hasil yang didapatkan adalah tidak sesuai dengan harapan, bahkan mengalami satu kemunduran ya. Pendapat Uut seperti apa? Apa ya? Perjuangan buruh sebenarnya setiap tahun, bahkan dulu
nggak ada hari buruh internasional ya. Kalau sekarang hari buruh internasional dijadikan hari libur nasional. Harusnya lebih tapi nyatanya enggak. Apa ya? Mungkin karena ini sih karena setiap ada pemilu kemungkinan nggak sih setiap pengusaha itu mendanai mendanai pemimpin, jadinya kita nggak pernah bisa, otomatis pemimpin itu lebih memihak ke pengusaha daripada ke buruh, karena selama pemilu kan yang mendanai mereka itu sepertinya ya. Kita akan berdiskusi lebih panjang ya soal itu. Tapi ini pengalaman dan cerita Uut ini sangat menarik ya, dan membuat saya jadi teringat tentang hal yang sudah lewat dan juga berpikir apa yang dikatakan Uut itu ada benarnya ya. Mengapa perjuangan buruh terus terjadi tahun demi tahun, tapi mengapa suatu kemenangan tiba-tiba menjadi satu kemunduran, kemudian ada satu hal yang sifatnya monumental tetapi ternyata di dalam kesejahteraan buruh belum terwujud. Bagaimana dengan organisasi buruh? Apakah bersifat independen atau masih juga dalam pengawasan pabrik? Kalau organisasi yang ada di dalam pabrik, kan dulu kita menuntut, teman-teman buruh lah ya, menuntut agar SPSI itu independen dari pemilik perusahaan. Jadi harus berdiri sendiri, diurus oleh buruh yang bukan merupakan perpanjangan tangan dari pengusaha. Apakah itu sudah tercapai atau masih dalam pengawasan pengusaha SPSI itu menjadi kaki tangan pengusaha atau tidak? Kalau di Bogor sih belum ada organisasi buruh yang besar seperti di Bekasi sepertinya ya. Seperti SBSI atau apa gitu belum ada sih. Kalau seingat aku kalau SPSI sih masih dalam pengawasan perusahaan, setahu saya. Tapi sekarang juga nggak terlalu ini SPSI. Yang organisasi buruh yang independen yang saya tahu mah dulu ya semacam PBBI. PBI itu independen. Kalau yang di Bekasi sekarang besar ya, terorganisir juga. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak jadi anggotanya juga. Yang SBSI atau apa itu yang seperti apa sih, Iqbal atau siapa tuh pemimpin itunya? Iya, itu iya, saya nggak tahu apa independen apa enggak, saya nggak tahu itu. Nah tadi Uut udah bercerita tentang pengalaman dia di masa Orde Baru, bagaimana buruh melawan. Kemudian juga sesudah Orde Baru di masa pemerintahan pasca Soeharto, apa yang terjadi, ternyata nasib buruh juga belum banyak berubah ya. Justru mengalami kemunduran menurut saya. Justru mengalami kemunduran menurut Uut. Nah itu tadi kita juga sudah berdiskusi apa sebabnya. Uut sempat mengatakan ya, karena setiap pemilu pengusaha berkolaborasi memberi dana kepada para calon-calon pemimpin. Soalnya sekarang pengusaha banyak bikin partai loh, itu kan ya, itu setahu aku ya, kayak pemilik TV siapa tuh, Haritanu Sudibyo bikin partai, terus anaknya Soeharto, Tommy Soeharto bikin partai, terus siapa itu, banyak kan pengusaha pada bikin partai, terus pengusaha banyak masuk ke pemerintahan, itu kan. Itu sih. Betul Uut. Jadi itulah yang dulu juga sering kita bicarakan ya. Jadi pada masa lalu tuh kalau ada pemogokan buruh, kita selalu mengatakan Depnaker ya. Kemudian kita juga mencurigai DPR, wakil kita DPR, dan pengusaha berkolaborasi bersama dengan pemerintah yang tidak memihak buruh atau rakyat. Nah Uut, kita sekarang akan kembali bernostalgia tentang masa yang lalu. Jadi Uut dulu saya dengar sempat juga ya bersama dengan teman-teman
para pejuang demokrasi ya, termasuk mereka yang dihilangkan paksa, yaitu Bimo Petrus Anugrah. Uut sempat artinya bekerja bersama-sama Bimo Petrus pada masa itu. Apakah Uut masih mengingat seperti apa sosok Bimo Petrus dan bagaimana Uut bekerja bersama dia pada masa itu? Dan bagaimana akhirnya Uut pertama kali mendengar dia hilang? Bahkan sampai hari ini ya belum ditemukan. Bisa Kak Uut menceritakan pada masa itu bagaimana? Kalau Bimo orangnya terorganisir sih, termasuk disiplin juga. Iya. Terus apa ya? Bingung, iya, tapi ya gitu sih. Setahu aku dia orangnya disiplin, cukup disiplin. Terorganisir, tertata gitu kerjanya. Baik. Kapan terakhir Uut bertemu dia? Sempat janjian kah? Terus dia tiba-tiba datang? Udah lama ya, tapi mungkin terakhir pas di daerah Lenteng Agung itu mungkin. Setelah di Lenteng Agung itu terus sempet janjian di stasiun tapi tidak ketemu. Setelah itu dapat kabar kalau Bimo diculik. Uut juga sempat cerita kalau tidak salah ya, dulu kepada saya Uut mengatakan entah Bimo sudah di tangan penculiknya atau belum, terus tiba-tiba di pager Uut, dulu kan alat komunikasinya belum HP seperti sekarang ya, muncul pesan atau apa yang tak dikenal gitu. Iya, waktu itu saya dapat pesan dari pager saya atas nama Jati untuk ngajak bertemu di stasiun Cililitan, tapi karena saya merasa itu nomor tidak dikenal, jadi saya tidak menanggapi dan saya tidak datang ke Cililitan itu, terminal Cililitan. Terus nggak lama kemudian saya dengar kabar kalau Bimo Petrus dan Jati diculik. Uut kan juga terlibat di dalam misalnya ya, dalam misalnya bagaimana melakukan pekerjaan ataupun membantu orang tua korban, mungkin tidak secara langsung ya, tapi terlibat mendampingi orang tua korban yang teman-teman yang orang tua korban penculikan, yaitu dari kalangan kawan-kawan Uut sendiri ya. Apakah bisa menceritakan pengalaman Uut pada waktu itu? Apa yang Uut masih ingat gitu? Siapa yang Uut hadapi? Bagaimana sikap orang tua korban yang diculik? Uut boleh bercerita apa adanya. Misalnya ibunya ngomel-ngomel atau ternyata ya masa Orde Baru kan. Iya, saat itu kan ada kawan yang diculik, nggak tahu ditangkap ya, Faisal Reza. Terus saya diajak untuk menjemput ibunya Faisal Reza jam 2 malam ke terminal Rawamangun. Terus di dalam kendaraan ibunya Faisal Reza karena kepanikan seorang ibu ya, yang ngomel-ngomel. ngomel-ngomel. Iya, marah-marah, kenapa harus jadi aktivis, kan akhirnya jadi diculik, jadi ini, ya seperti itulah. Ya itu karena ibu-ibu pada masa itu kan jarang sekali mendukung anaknya untuk melawan rezim ya. Kebanyakan ya ibu-ibu itu merasa panik, takut ya. Iya, seperti waktu Ria diculik juga. Seperti waktu Ria Kurniawati, pemimpin buruh Indosus yang saat diculik dan dibawa Bia juga begitu. Langsung begitu tahu anaknya diculik, langsung datang dari kampung untuk ke Jakarta. Terus kita tanya-tanya ke Munir waktu itu kan, yang membawa Ria datang ke pabrik itu mengatasnamakan dari kejaksaan. Dia bilang dari kejaksaan, terus kebetulan kontak ke Munir di LBH Jakarta,
kata Pak Munir itu semua kejaksaan udah ditelepon dan tidak mengatakan kalau mereka tidak mengambil Ria Kurniawati buruh itu, sampai akhirnya Ria dikembalikan. Baru Ria cerita kalau dia dibawa ke daerah Ragunan. Ria saat itu nggak tahu Ragunan itu daerah mana, taunya dia seperti disekap di sebuah kamar gitu dan diinterogasi baru tidur 1 jam, baru tidur 2 jam diinterogasi, bahkan diancam mau dicabut kukunya seperti itu. Kalau dari cerita Uut ini berarti kelompok yang menculik itu cukup banyak ya. Jadi badan intelijen juga terlibat melakukan penculikan. Ya. Sekarang bagaimana? Apa yang terjadi pada Ria di hari ini? Ria saat ini jadi guru atau kepala sekolah. Tapi pada pemilu yang sebelumnya, pemilu kemarin tahun berapa? 2019. Sebelum tahun 2014, Ria sempat mencalonkan jadi anggota legislatif juga dari salah satu partai, tapi kebetulan belum beruntung. Tapi sekarang jadi guru di kampung halaman karena dulu setelah diculik pastinya ibunya khawatir, jadi kuliah terus sekarang jadi guru. Uut, ada nggak Uut merasakan suatu rasa kecewa karena dulu sudah berjuang untuk agar kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia terpenuhi ya, dan agar kehidupan rakyat di masa depan lebih baik, yaitu masa-masa sekarang lebih baik, tapi ternyata lebih dari 20 tahun reformasi ataupun pergantian kekuasaan itu belum terwujud. Ada nggak Uut merasa kecewa? Saya menyesal ini, apalagi misalnya ada teman-teman yang dulu misalnya dia ya seperti kita aktivis, tiba-tiba dia menjadi pengusaha atau apa, terus dia sekarang mungkin sudah ada di pemerintahan, terus mungkin dia lupa sama kita ya, sama rakyat, nggak usah sama kita lah, sama rakyat. Bagaimana perasaan dan pemikiran Uut melihat ataupun menyikapi apa yang Uut lakukan di masa lalu dan sekarang? Adakah rasa kecewa atau rasa marah, atau justru apa yang Uut pikirkan tentang situasi saat ini? Kalau kecewa iya, soalnya belum ada perubahan sampai saat ini ya. Itu menurut aku gitu, belum ada perubahan saat ini. Tapi kalau menyesal enggak sama sekali, enggak menyesal. Ya selama ini buruh terus berjuang sih. Ya mungkin walaupun belum kompak seperti di negara lain, karena kalau di negara lain kayak Australia dulu kan partai buruh pernah menang gitu. Kalau di sini kan belum ada partai buruh dan baru ada ya sekarang. Tapi belum ada yang ikut pemilu kan partai buruh. Belum ada ya. Iya, jadi belum seperti di negara lain sih. Jadi saya kalau kecewa mungkin karena emang nggak ada perubahan sampai saat ini, tapi kalau menyesal enggak sih. Jadi tidak menyesal sama sekali ya. Ya. Baiklah Uut, saya sangat senang kita berbincang-bincang hari ini. Semoga pengalaman Uut yang berharga dapat teman-teman yang menonton vlog cerita Makcik Linda ini juga dapat membayangkan ya apa yang terjadi pada masa lalu yang kemungkinan besar juga masih terjadi pada masa ini, tidak hanya seperti yang dialami buruh, mungkin juga oleh rakyat kebanyakan. Jadi Uut nggak ada menyesal, cuma masih kecewa. Merasa belum ada perubahan. Iya. Kecewa kalau merasa belum ada perubahan ya, masih sama seperti dulu walaupun udah berganti rezim, udah berganti presiden dari zaman Soeharto, Megawati. Justru Gus Dur waktu itu ya, sebentar ya Gus Dur, tapi seingat aku saat Gus Dur jadi presiden yang nggak sampai setahun. Kalau tidak salah ingat, buruh 2 kali naik gaji. Iya, saat awal tahun dan akhir tahun.
Seingat saya ya. Tapi Gus Dur sebentar ya jadi presiden. Atau saya mungkin ya. Uut, kan biasanya orang-orang, ya tidak hanya orang-orang pada umumnya ya, tapi misalnya seringkali orang kemudian bertanya lah, Uut, kamu kok masih menjadi buruh aja? Harusnya kan dengan teman-teman kamu sekarang udah ada di pemerintahan, kok kamu nggak jadi pengusaha atau menjadi yang lain? Bagaimana pendapat Uut tentang ini? Ada nggak yang bertanya pada Uut, mengapa kok kamu masih jadi buruh aja? Seperti juga orang bertanya kepada saya ya, kok kamu masih jadi penulis aja Mbok ya, kamu jadi apa gitu kan? Saya cuma lulus SMA ya, saya suruh jadi apa? Lagian kalau semuanya jadi pejabat, siapa yang mau jadi rakyatnya ya? Jadi kalau kayak di film atau sinetron berbagi tugas lah, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Dan ya nggak apa-apa kalau saya tetap jadi buruh, buat aku sih nggak apa-apa ya. Ya ikut seneng aja kalau teman-teman jadi pejabat, cuman ya kalau udah jadi pejabat ya jangan lupa dulu kan aktivis memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau udah jadi pejabat ya jangan lupa, jangan demi kepentingan sendiri jadi lupa. Jadi dengarkan ya teman-teman ataupun para aktivis lainnya, itu tadi yang Uut katakan, jangan lupa kepada rakyat ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya dulu kan saat jadi aktivis kan semangat banget di depan teman-teman kalau lagi orasi memperjuangkan buruh, memperjuangkan rakyat. Tapi pas masuk ke sistem pemerintahan jadi pejabat lupa. Uut, ini ada lagi nih ya, yang juga saya sering dengar di kalangan mahasiswa ya, yang tentu saja mereka misalnya belum mengerti tentang apa itu perjuangan bersama, yang mereka masih merasa mereka adalah mahasiswa tentu kelas yang lebih tinggi dibandingkan buruh. Dan ada juga mereka misalnya merasa bahwa karena mereka kelas lebih tinggi, mereka kadang-kadang reaksinya misalnya begini, kok kamu berjuang bersama buruh, apa kamu nggak nyusahin mereka, kamu ikut makan bersama mereka, misalnya buruh kan upahnya rendah terus kecil, terus kamu ikut makan lagi katanya berjuang bersama buruh. Itu masih ada yang beranggapan seperti itu, berjuang bersama buruh tapi kamu menyusahkan kaum buruh. Memangnya dulu kami waktu makan di tempat Uut sebenarnya merasa tertekan ya, kok kami nyusahin begitu? Enggak sih, malah seneng-seneng aja. Yang dalam pikiranku malah mereka mau ya makan sama kita, makan seadanya, terus tidur di kontrakan yang sempit kayak gitu. Jadi fine-fine aja sih, nggak apa-apa, malah seneng didatengin. Iya, didatengin ya, asal mereka mau makan mereka kan mau makan sama kita apa adanya, nggak apa-apa sih, nggak ngerasa direpotkan, nggak. Baik, terima kasih ya Uut. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan sahabat dan kawan lama saya Sri Utami, yaitu Uut. Uut adalah seorang buruh yang dari dulu sampai sekarang dia buruh dan bekerja di pabrik, sama seperti saya yang dari dulu sampai sekarang tetap penulis. Jadi kami senasib, tidak ada perubahan ya. Dan kami juga tetap merasakan bahwa nasib rakyat secara secara umum belum ada perubahan meskipun rezim terus berganti ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mereka mendapatkan kehidupan yang nyaman. Demikian saja dulu perbincangan kita dengan Sri Utami ataupun Uut, yang kami dulu adalah kawan seperjuangan. Nanti pada vlog cerita Makcik Linda episode berikutnya, kami akan juga bercerita lebih banyak lagi tentang hal lain kepada teman-teman dan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi kami dulu berjuang di mana dan seperti apa.
tempat permukiman buruh Great River ya, dan juga tempat-tempat ataupun pabrik yang dimana dulu buruh-buruhnya berjuang untuk melakukan pemogokan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di vlog cerita Makcik Linda selanjutnya. Terima kasih Uut. Ya, semoga kita tetap semangat ya, meskipun hidup semakin berat dari rezim ke rezim. Uut ada pesan untuk teman-teman vlog cerita Makcik Linda? Tonton terus. Iya, nonton lihat vlog Makcik Linda itu dapat pelajaran banyak sih buat aku ya. Jadi tahu seperti sejarah atau apa. Jadi aku ngerasa banyak pelajaran, jadi lebih banyak tahu aja. Jadi nggak cuman vlog-vlog yang lain kan umum lah, biasa aja. Wow, Makcik Linda sangat bahagia ya dan bersemangat jadinya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda selanjutnya, dan mungkin nanti akan bersama atau masih bersama Sri Utami juga atau Uut. Sampai jumpa.